Ternyata Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka mata kalbu yang dapat mengantarkan kita untuk bisa bertatap wajah langsung dengan sejatinya diri kita. Persis seperti ilmu yang diajarkan para nabi, Allah pada para nabi, para rasul, agar kita bisa mengingat Allah banyak-banyak. Itulah intisarinya. Kok angka 7 banyak sekali ya? Coba perhatikan, angka 7 kita hitung. Al-Fatihah 7 ayat. Ayat itu bahasa Arab artinya tanda, 7 tanda. Cari 7 tanda itu, kalau kau bisa menemukan 7 tanda itu, kau akan bisa menemukan kode rahasianya. Leluhur kita mengatakan Shiratal Mustaqim, rambut di belah 7. Ternyata kode rahasianya 7 juga. Kita pergi haji, muter di Ka'bah 7 putaran, 7 lagi. Kita mondar-mandir atas Safa dan Marwah 7 juga. Kita ambil batu melempar jumroh 7 juga. Ternyata kalau kita ingin kurban dan kurbannya adalah sapi, itu pun harus 7. Bukan ber-7. Salah kaprah. Makanya di Quran jelas yang harus dikorbankan oleh kamu itu sudah spesifik, yaitu sapi betina. Lagi-lagi sapi betina itu simbolik. Sapi betina Al-Baqarah. Ini bukan sapi jantan, betina. Kalian kurban sapinya malah jantan. Udah jelas kok di Quran. Ciri-ciri sapi betina itu 1, tidak muda, 2, tidak tua, pertengahan. Apa maknanya? Kalau kamu belajar meniti ke dalam diri, jangan nunggu tua, keburu budek. Muda aja udah budek. Jangan terlalu muda, karena apa? Terlalu muda belum bisa menyimpan kode rahasia, karena di situ ada kode rahasia yang harus disimpan. Itu maknanya. Pertengahan, ya, mumpung masih hidup. Apa ciri berikutnya? Ciri berikutnya apa? Tidak tua, tidak muda, pertengahan. Ciri berikutnya apa? Warnanya kuning, kuning tua. Ini malah hitam putih. Tapi kalau ngomong kayak yang bener, pedoman hidup saya Quran. Entar dulu, Quran tidak bilang sapi yang untuk kurban itu warnanya hitam putih, kuning, kuning tua warnanya. Ayo jujur, Quran yang bilang begitu. Kemana aja sih? Karena kamu bacanya Arab terus. Setelah itu ngikutin orang. Apa kata orang yang diikuti? Walaupun tidak jelas. Padahal itu adalah perumpamaan. Udah berapa cirinya? Tidak tua, tidak muda, pertengahan. 3. Kuning, kuning tua warnanya. Itu menceritakan spektrum kulit manusia. Jelas berarti sapi betina itu mengarah kepada kendaraan yang disiapkan Tuhan untuk memperjalankan sang jiwa kepada Tuhan. Mana kendaraan itu? Tubuh kita. Makanya tubuh manusia adalah kitab suci tertua yang diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, di situ ada kode rahasia yang harus kalau pecahkan. Dunia sains sudah membuktikan sekarang. Tubuh tersusun dari sel. Sel tersusun dari DNA. Ternyata satu DNA bisa menyimpan 3 miliar kode rahasia. Sekarang kalau 100 triliun sel dalam tubuh kita, 100 triliun kali 3 miliar. Berapa banyak data yang harus kita baca dalam tubuh kita. Dan selama ini kau tidak pernah membacanya. Padahal di Quran jelas, Iqra kitabaka, Iqra kitabaka. Baca data itu ada pada dirimu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada data yang harus kau baca. Kalau kau bisa membacanya, pintar kamu. Selama ini mata kita keluar terus, tidak pernah ke dalam. Padahal perintah di Quran, Iqra kitabaka, baca kitabmu, baca kitabmu. Di situ ada sejumlah data dan informasi yang harus kau tahu.
Oke. Kembali lagi pada Al-Fatihah tadi. Jadi Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Kalau pembuka berarti kata benda. Kalau kata benda berarti alat dong. Betul? Lihat surat Al-Fatihah. Huruf pertamanya aja ba. Saya tanya, huruf pertama Al-Fatihah apa? Alif, Pak. Udah berapa tahun kau beragama? Saya nanya huruf pertama surat Al-Fatihah alif. Kalau huruf pertama hijaiyah ya alif. Kan pertanyaan saya huruf pertama surat Al-Fatihah apa? Ba. Dan ba itu titiknya kan di luar. Betul? Masih di luar. Nah ternyata ba itu bisa diartikan babun, pintu. Setiap pintu kan ada kuncinya. Lah kalau kalian lupa naruh kunci, repot. Sekarang kunci masuk rumah pun udah pakai kode, betul nggak? Iya. Masuk hotel sekarang nggak pakai cetrek, nggak gitu lagi, pakai kartu, ditempel, tak, gitu kan? Kenapa bisa begitu? Itu pakai barcode namanya. Jadi pakai barcode. Jadi si kartu itu kemudian dicas. Ketika dicas dia menggunakan sistem kuantum. Jadi itu frekuensinya sudah disesuaikan. Nah begitu tek gitu ke kamar itu bisa dibuka. Nah kartu lain yang bukan kamar kita gak bisa dibuka. Itu terkuantisasi, frekuensinya cuma satu. Itu satu kode rahasia. Itulah kenapa manusia harus belajar fisika kuantum. Kuantum dari kuanta itu terkuantisasi. Semua itu bersifat diskrit. Satu digit saja nomor telepon tidak mungkin WA bisa nyasar. Nggak usah khawatir karena semua sudah terkuantisasi. Satu frekuensi. Pusing kan? Udah, supaya tidak pusing saya stop bicara itu. Nanti kalau saya bicara teknologi kalian nggak ngerti. Bicara Al-Fatihah aja udah pusing. Betul nggak? Nah jadi ba itu apa? Ba itu babun, tapi ba juga bisa berarti baitullah. Baitullah itu artinya rumah Tuhan, rumah Allah. Kan kita ingin jumpa dengan dia. Ya jelas dia sudah ngasih alamat kok. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalau punya orang yang beriman itulah rumahku. Nah supaya ba ini bisa dibuka, kita harus ketemu sin. Setelah ba kan sin. Keren banget tuh. Ini kalau saya kaji huruf per huruf sampai huruf nun gak selesai 10 SKS kuliahnya. Gempor kalian, gak bisa berdiri lagi. Apa tuh sin? Loh kalian sering baca. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gak sadar. Siapa sin itu? Aduh, pengen nangis saya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Gak usah banyak-banyak bacanya. Kita minta kepada Allah, ya Allah sambungkan aku dengan Toha, sambungkan aku dengan Yasin, Siapa Yasin? Habibillah, orang yang sudah dicintai Allah.
Siapa Yasin itu? Yasin itu adalah para rasul, para nabi. Itulah utusan Tuhan yang akan membantu kamu membuka kode rahasia tentang Ba. Makanya Ba ini tidak akan bisa dibuka kode rahasianya kalau kau belum ketemu dengan Sin. Begitu Ba dibuka, begitu kodenya, aksesnya sudah kau dapatkan dari Sin, dari Toha. Berikutnya apa? Kau akan dapat Mim. Mim itu adalah ma'rifat, mengenal. Siapa yang kita kenal? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lengkaplah surat Bismillahirrahmanirrahim. Ba, Sin, Mim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampailah pada dia. Sampailah pada sifatnya dia. Kenapa? Kalian tidak akan pernah merasakan hangatnya api kalau kalian tidak pernah menyentuhnya. Dan kalian tidak akan pernah merasakan sejuknya air kalau tidak pernah menyentuhnya. Kalian tidak akan pernah merasakan Allah dari tulisan Allah. Kalian tidak akan pernah merasakan Allah dari sebutan Allah. Kalian hanya akan bisa merasakan Allah dari Allahnya itu sendiri. Terus ya, begitu kita sudah buka Ba, kita sudah dapat kode rahasia dari Sin, kita sudah dapat Mim, kita sudah sampai kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatnya menjadi sifat kita. Kita sampai pada sumbernya cinta. Begitu kita sampai pada sumbernya cinta, maka kita mulai bisa mencintai. Berhenti kita ingin dicintai, berhenti merengek-rengek untuk diperhatikan orang. Karena apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena segala puji habis buatmu ya Allah. Setelah kita mengaturkan segala puji bagi Allah, habis buatmu ya Allah. Tidak ada pemberian yang aku lakukan ya Allah. Tidak ada. Karena aku hanya dipakai oleh Engkau menjadi magalantara untuk menjadi kepanjangan tanganmu untuk memberi kepada siapapun. Tidak ada orang yang aku tolong ya Allah. Tidak ada. Karena semua pertolongan darimu. Tanganku hanya digunakan Engkau untuk menolong mereka. Hilang semua. Perasaan diri kita berjasa. Hilang semua. Disitulah kita bisa memasuki rasa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Engkau adalah Rob. Engkau adalah keberadaan. Engkau adalah kehadiran. Kehadiranmu di setiap ruang dan waktu cukup membuat segala sesuatu itu terjadi. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta tanpa kehadiranmu ya Allah. Tidak ada. Maka aku tidak bisa menolak apapun yang terjadi. Karena semua terjadi karena kehadiranmu. Semua terjadi karena ada keberadaanmu di belakangnya. Selesai. Baru kita mengucapkan kalimat yang kedua. Ar-Rahman Ar-Rahim. The day with love. Start the day with love. Fill the day with love. Awalilah harimu dengan Rahman dan Rahim. Isilah harimu dengan Rahman dan Rahim. Awali pagi-pagimu dengan cinta kasih. Dan isilah hari-harimu dengan cinta kasih. Ketika bangun tidur, katakan pada dirimu, Tuhan, terima kasih atas hadiah kehidupan yang masih Engkau titipkan padaku. Jangan pernah ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan aku. Jangan pernah ada orang yang terluka hatinya ketika bertemu dengan aku. Izinkan aku menjadi sumber cintamu. Izinkan aku menjadi sumber sukacitamu. Izinkan aku menjadi sumber kedamaian ya Allah. Kemanapun aku pergi, mereka mendapatkan kebahagiaan dengan kedatanganku. Start the day with love. Fill the day with love. Isilah hari-harimu dengan cinta. Hadiah dari cinta, hadiah dari mencintai adalah dicintai. Apa yang akan terjadi setelah itu? Kalian akan berkelimpahan. Kalau hari ini kalian makan pun masih susah. Kalau hari ini uang pun masih sulit datang. Kalau hari ini semua teman-teman baik menjauh dari kamu. Kalau kali ini orang tidak merindukan kamu. Tanyalah pada dirimu.
Ada apa dengan diriku? Setelah fase Ar-Rahman, Ar-Rahim, berikutnya apa? Maliki Yaumiddin. Hanya Engkau yang berhak menghukum ya Allah. Hanya Engkau yang berhak menilai ya Allah. Kau akan terbebas dari kebiasaanmu menilai dan menghukum siapapun. Kau akan mulai bisa menerima semua orang apa adanya. Ukur setiap orang berdasarkan ukuran orang itu. Jangan ukur orang menurut ukuranmu. Karena semua akan menjadi salah. Salah alat ukurnya. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah. Hanya kepadamu aku minta tolong ya Allah. Hanya padamu. Apa minta tolongnya? Ihdinas syiratal mustaqim. Minta tolongnya cuma satu. Tunjuki aku ke jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat saja. Tunjuki aku ke jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Hanya itu ya Allah. Wa husna ulaika rafiqa. Itulah teman yang sebaik-baiknya, yang harusnya menjadi temanmu dalam hidup. Keren gak surat Al-Fatihah? Lalu dipungkas dengan huruf nun. Selesai. Ba itu titiknya di luar, tapi nun pindah ke dalam. Pindah ke dalam. Sekarang penglihatanmu gak keluar lagi ke dalam. Loh, kok saya sakit hati? Kemarin waktu awal perjalanan kita mengira sakit hati buatan orang. Begitu sudah sampai pada nun, lihat ke dalam. Ini dari mana nih sakit hati itu asal usulnya? Oh, ternyata sakit hati berasal dari keinginan saya. Karena saya ingin orang seperti yang saya mau. Lalu ketika orang tidak seperti yang saya mau, saya jadinya sakit hati. Sadar kalau sakit hati buatanmu, bukan buatan orang. Mulai sekarang saya stop menginginkan orang seperti yang saya mau. Saya hanya ingin saya aja menjadi yang terbaik. Mulai hari ini saya akan ungkapkan cinta. Saya stop memaksakan cinta. Mulai hidupmu penuh berkah. Keren gak kalau gitu? Sebentar, belum keren. Kalau belum tahu kode rahasianya, emang udah ketemu sin? Ketemu dulu ya, ketemu dulu, cari sin yang bisa membuka rahasia ba itu. Selesai satu episode baru mengerti, oh ternyata Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka rahasia diri. Oh ternyata angka 7 sudah aku temukan dalam diriku. Oh ternyata di balik angka 7 disitulah kode rahasianya. Makanya Isra Mi'raj tanggal 27, 7 belakangnya. Betul? Iya. Quran surat Al-Isra 17, 7 juga belakangnya. Salat berjamaah 27, 7 juga belakangnya. Luar biasa ya. Kalian taunya jamaah itu kalau kalian ngumpul di masjid aja. Itu juga jamaah secara syariat, tidak salah. Tapi ada jamaah yang lebih keren lagi. Karena salat itu sebetulnya adalah jamaah. Jamaah antara dirimu dengan Allah. Jadi kalau ngumpul orang 1000 orang di masjid tiap hari tetapi tidak ngumpul bersama Allah, hakikatnya belum jamaah, baru jamaah secara syar'i. Terus ya, kaki awas, kaki harus beradu nanti supaya setan gak lewat. Setan itu lewatnya bukan lewat kakimu, apalagi roromehen sionen. Setan itu lewat sini. Setan itu pikiran gelapmu. Saat kamu sudah memutuskan nanti malam akan tahajud, kemudian nanti malam sudah bangun, alarm sudah bunyi, kemudian tanganmu kan yang menyetop alarm. Tangan siapa itu? Sampai sekarang masih belum kenal sama setan. Tadi malam saya nggak jadi tahajud karena apa? Begitu alarm bunyi dimatikan. Sama siapa? Sama setan.
Oh, setan sekarang sudah bisa mematikan alarm. Masih belum jelas, pagi-pagi lihat itu setan di cermin. Ternyata setan itu huluna segede muning, awakna segede hurang, ayana dikuring, rupana jiga eta anu ngomong setan. Lanjut, setelah selesai satu episode terbuka tuh Al-Fatihah, masuk alif lam mim. Luar biasa. Itu kode lagi, kode rahasia lagi. Kalau belum terbuka Al-Fatihah nggak ngerti alif lam mim, nggak ngerti. Kalau bagi saya secara pribadi, saya melihat alif lam mim tuh alifnya Allah, lamnya la ilaha illallah, mimnya Muhammadur Rasulullah. Bagi saya alif lam mim itu adalah syahadat sejati. Saat saya bisa menyaksikan Nurullah, Nur Muhammad Nur Insan, ya, sebagai satu kesatuan dalam diri. Begitu saya sudah sampai di sana, baru zalikal kitab. Ini kitab. Bukan itu lagi. Ini kitab, bukan itu. Ini air. Kalau masih di sumur itu air. Kalau masih di sana itu air. Tapi kalau sudah dekat kan bukan itu. Ini. Tugasmu dalam hidup itu memindahkan itu menjadi ini. Makanya zalikal kitab asalnya itu kitab harus dirubah menjadi ini kitab. Kitab yang mana? Kitab sejati yang ada pada diri. La raiba fi, tidak ada lagi keraguan. Hudal lil muttaqin, dan menjadi petunjuk bagi yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang sudah mengambil janji mengangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, ingat apa yang Allah tunjukkan, itulah takwa. Versi Quran. Surat Al-Baqarah ayat 63. Bagi yang bertakwa, berikutnya apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Indah. Mulai kalian bisa mengimani yang gaib. Kenapa? Yang gaib sudah nyata dalam dirimu. Kalau masih gaib, gimana bisa iman? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Setelah kau bisa mengimani yang gaib, karena yang gaibnya sudah nyata dalam dirimu, kau sudah menyaksikannya, maka barulah kau bisa mendirikan sholat. Sholatnya jadi khusyuk, sholatnya jadi bisa mengingat kepada Allah. Keren banget. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Gitu? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Baru bisa berbagi. Apa yang dibagikan? Subhanallah. Membagikan ikan, mereka hanya makan ikan. Tapi kalau membagikan kail, mereka bisa cari ikan sendiri. Makanya orang yang berilmu tidak pernah membagikan ikan, dia bagikan kailnya. Silakan. Kenapa? Ikan terlalu banyak dalam dirimu. Maka di Quran surat Al-Kahfi itu cerita tentang laut dan ikan luar biasa. Dalam dirimu ada laut yang sangat luas, dalam dirimu juga ada ikan. Dan ikan itu bersembunyi di balik batu. Itu kata surat Al-Kahfi. Di mana batunya? Temukan Hajar Aswad dalam dirimu. Di situ bersembunyi. Ada kode rahasia lagi. Tetapi jangan khawatir, karena kode ini sudah aku berikan kepada mereka yang berilmu. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Terus sampailah di Quran surat An-Nas. Kebuka semua rahasianya. Luar biasa enggak? Gitu enggak ngaji selama ini? Terlalu sibuk memperbaiki makhraj. Watil kal amsal sa. Naon teh hartosna? Teuing. Sampai nggak peduli isinya apa. Saya bukan menyepelekan itu, silakan kalian kalau mau belajar bahasa Arab ya silakan.
Tapi jangan kalau sudah selesai membacanya benar sesuai mahrotnya, jangan merasa sudah selesai. Pesannya apa? Ini surat loh, surat itu ada pesan di dalamnya. Makanya Quran itu berbeda dengan kitab suci yang lain. Di kitab suci yang lain adanya pasal, ayat. Di Quran itu surat loh ini. Gak ngerti-ngerti dari dulu. Surat itu untuk dibaca dan dipahami isinya apa. Kan gitu, ya. Baca terus. Surat dari siapa, Bu? Anak saya. Di mana anak ibu? Di Rusia. Jadi bahasanya apa? Rusia dong. Kirim surat sama ibu. Iya. Senang ibu. Senang luar biasa. Surat dari anak. Udah dibaca? Sudah. Berapa kali? 1000 kali. Ngerti isinya, Bu? Teuing. Isina naon? Padahal beritanya anaknya kecelakaan di Rusia karena nggak bisa baca, bungah we. Dasar. Paham maksud saya? Oke.